Sahabat hidup berkah channel yang dimuliakan oleh Allah. Bahasan kita pada malam hari ini sebenarnya masih melanjutkan tema-tema yang lalu yang masih ada kaitannya, yang insya Allah nanti memasuki bulan Ramadan kita punya judul-judul baru yang insya Allah mungkin kaitannya dengan bulan Ramadan, kaitannya setan jin di dalam bulan Ramadan, bagaimana pengaruhnya. Tapi untuk kali ini, untuk malam hari ini, tema judulnya adalah mengenali tanda-tanda tukang sihir. Jadi di masyarakat kita itu sangat-sangat awam sekali. Kalaupun toh ada yang paham, itu hanya beberapa orang saja, tidak terlalu banyak. Dan kita juga bersyukur sekali lagi kajian kita pada malam hari ini juga insya Allah dihadiri oleh Akhil Karim Muhammad Hida, juga sahabat-sahabat yang lain, juga tadi Ustaz Riman, Akhil Karim, Saudara Ruli. Mudah-mudahan semuanya kita sama-sama belajar untuk mengenali dukun-dukun atau tukang sihir. Itu di masyarakat kita sangat-sangat awam karena memang pintar sekali. Mereka itu pakai talbis. Makanya kata Allah dalam Quran surat Al-Baqarah, "Wala talbisul haqqo bil batili wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun." Wala talbisul haqqo. Janganlah kau, wala talbisul haqqo. Janganlah engkau campur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Jadi mereka pakai talbis. Para penyihir, para dukun tukang sihir ini pakai talbis sehingga susah dikenal. Tetapi sebenarnya ada cara-cara bagaimana kita supaya tahu bahwa itu tukang sihir, bahwa itu dukun. Yang pertama, dukun tukang sihir umumnya pada waktu mereka mendatangi atau didatangi oleh klien atau pasien, biasanya dia di samping tanya nama, kalau tanya nama itu wajar. Tetapi yang ditanyakan kemudian adalah ibunya. Jadi tidak tanya bapaknya, tidak. Kenapa? Karena di dalam dunia perdukunan, persihiran, itu benar-benar anti dengan syariat. Apa artinya? Bahwa nasab yang seharusnya nasab itu adalah disambungkan kepada ayahnya, itu justru disambungkan dengan ibunya. Jadi disambungkan dengan ibunya. Jadi dengan rangka untuk memutus nasab, sehingga yang ditanyakan adalah ibunya. Jadi kita dulu pada waktu ada yang tanya seperti itu, kenapa kok ibunya? Ternyata jawabannya adalah karena benar-benar bahwa tukang sihir, dukun itu kepingin memutus nasab dengan bapaknya. Jadi makanya yang ditanyakan siapa ibunya. Seperti itu. Terus yang kedua, biasanya tukang sihir itu atau dukun itu pada waktu dia itu mau melaksanakan tugasnya, prakteknya, dia mesti tanya dan minta benda-benda yang kaitannya siapa yang mau dituju. Siapa yang mau dituju. Jadi misalkan tema-tema sihir, ya biasanya apakah dia punya benda-benda yang bernuansa, yang berbau, ringan atau dipegang oleh orang yang mau disihir. Ya, bisa macam-macam. Bisa dengan rambut, ya, bisa dengan apalagi dengan baju, bisa dengan benda-benda yang dimiliki orang yang mau dituju. Qadarullah tadi siang juga ada pasien itu juga kena sihir. Naudzubillah. Suatu saat dia di belakang rumah menjemur pakaian, ya, menjemur pakaian, dan kemungkinan kecil pakaian itu bisa hilang atau ya kena angin dan sebagainya, jatuh dan mesti ketemu. Ternyata setelah dihitung-hitung dilihat ternyata dia kehilangan, naudzubillah, kehilangan pakaiannya, ya, pakaian dalamnya. Ternyata efeknya
kemudian sekian hari kemudian dia terasa sekali. Apa yang dia rasakan? Satu, dia rasakan sering mengalami datang bulan yang tidak waktunya. Jadi apalagi kalau dia itu sampai efeknya setiap mau sholat mesti ada keluar darah. Setiap mau sholat keluar darah, padahal dia tidak waktu menstruasi. Dia menggunakan media-media benda-benda dari orang yang mau dituju atau orang yang mau dibantu. Di lapangan ada juga kasus untuk mempersatukan suami istri yang terpisah. Itu maaf, si suami dan istrinya diminta maaf pakaian dalam. Kemudian dikumpulkan, ya Allah, kemudian diikat. Jadi begitulah cara-cara tukang-tukang sihir, dukun-dukun itu. Sampai hal-hal yang sangat-sangat tabu pun dilakukan. Kemudian untuk mengenali tukang sihir, biasanya juga mereka kadang-kadang minta binatang-binatang tertentu, misalkan ayam putih mulus, atau ayam hitam yang pekat, atau minta ayam yang kalau bahasa kita di Jawa Timur mungkin ayam cemani. Ya, jadi ayam-ayam itu apa? Kemudian disembelih, terus darahnya dioles-oleskan pada orang yang sakit atau pada pasien. Seperti itu. Atau juga ditanam di depan rumah, atau di depan toko, atau di depan tempat usahanya. Jadi biasanya mereka minta seperti itu. Jadi minta binatang-binatang yang punya kekhususan, entah putih polos, putih sekali, atau hitam pekat, atau ayam-ayam yang dikenal sebagai bisa jadi wasilah terkabulnya permintaannya seperti ayam cemani dan sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya, mereka juga kadang-kadang menuliskan raja, ya. Jadi menulis Arab, harfun muqatta'un, ya. Jadi huruf-huruf yang terputus, ha, jim, sot, ain. Kadang-kadang ditambah bintang-bintang, ditambah angka-angka dan sebagainya. Dan di masyarakat banyak. Di masyarakat juga tanya, setelah bukunya diambil di pintu, di gawang rumah atau di apa, setelah dibuka ternyata harfun muqatta'un. Jadi huruf-huruf yang terpisah, huruf-huruf yang terpotong-potong seperti itu. Jadi seperti ini. Jadi banyak dilakukan oleh para dukun, para tukang sihir menggunakan huruf-huruf yang terpotong seperti itu. Kemudian juga kadang-kadang membaca mantra-mantra yang tidak bisa dipahami. Apa artinya? Atau kalau bahasa Indonesia itu apa bunyinya? Atau bahasa-bahasa yang tidak jelas. Nah, bagi dukun-dukun dari para tukang sihir, kadang-kadang mereka juga baca bismillah. Ya, tapi dicampur dengan doa-doa yang tidak syar'i, mantra-mantra yang tidak syar'i, yang di situ memanggil jin-jin yang ada di sekitar situ, misalkan yang ada di punden, ada di gunung, ada di sungai, atau yang dianggap dikeramatkan di situ, tokoh tertentu seperti itu. Jadi sering manggil seperti itu. Dan orang-orang tertentu banyak terkecoh karena diawali dengan baca bismillah atau baca Fatihah atau baca Quran, tetapi di sisi lain juga membaca doa yang tidak jelas seperti itu. Nah, kemudian mereka biasanya tukang-tukang sihir itu setelah kliennya mau pulang, mereka memberikan penangkal. Nah, makanya banyak setelah mereka pulang dari dukun tukang sihirnya, kemudian apa? Saya dikasih penangkal apa? Dikasih benteng apa? Nah, mereka dengan raja itu, dengan benda-benda seperti itu,
Kemudian mereka apa? Untuk ditanam, untuk digantungkan di pintu, untuk ditaruh di dompet. Nah, seperti ini. Di masyarakat banyak sekali seperti ini. Ya, dari kalangan yang mulai bawah sampai mungkin ya dari kalangan atas, dari rakyat sampai pejabat, dari orang golongan orang alit sampai orang elit, ya. Dari urusan orang-orang biasa sampai urusan orang yang penting, banyak melakukan hal seperti itu. Itu seperti itu. Jadi diberi jimat-jimat penangkal yang selalu dibahas. Dan hal seperti ini benar-benar sangat merusak keimanan. Karena apa? Ya jawabnya mesti kalau mereka ditanya. Jadi yang penting kamu mintanya kepada Allah. Nah, tapi fakta di lapangan mereka itu bergantung dengan jimat, dengan benda, dengan penangkal. Nah itu artinya bahwa hatinya sudah bertakluk dengan benda. Nah itu namanya syirik. Wala taj'al, ya, wala taj'alu andada. Janganlah kau menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Jadi Allah disamakan dengan jimat-jimat, dengan raja-raja, ya, dengan apa, benda-benda pusaka atau apapun yang dibuat sebagai penangkal. Kemudian biasanya para penyihir, para dukun juga memberikan trik bahwa bagi mereka para pasien kadang-kadang disyaratkan untuk tidak mandi sekian hari. Ada yang tidak mandi dari mulai sepekan bahkan sampai 40 hari tidak boleh mandi. Nah, jadi seperti ini, jadi menyelisih. Jadi memang senantiasa menyelisih syariat. Syariat mengajarkan bahwa kita menjaga kebersihan, berwudu dan sebagainya. Jangankan untuk daan, apalagi untuk berwudu, mandi saja enggak. Ya. Jadi disyaratkan supaya mereka untuk tidak mandi, bahkan melakukan uzlah, menyepi di tempat-tempat tertentu seperti itu. Ya. Dalam puasa, waktu-waktu tertentu yang tidak boleh kena sinar matahari dan sebagainya. Nah, ini seperti ini. Kenapa? Karena pengaruh setan-setan, dukun-dukun paranormal seperti itu cenderung mereka itu pada waktu gelap itu kekuatannya lebih bertambah. Ya, jadi makanya kalau kita punya kamar itu yang kosong-kosong, hendaknya kadang-kadang dibuka, dikasih penerangan, ventilasi dibuka dan sebagainya supaya apa? Supaya tidak disenangi jin-jin kafir seperti itu. Terus berikutnya kadang-kadang mereka juga memberikan lembaran-lembaran tulisan-tulisan seperti tadi, cuma disyaratkan harus dibakar. Setelah dibakar, abunya diminum. Dan ini banyak. Nah, ini mesti kalau seperti ini mesti ada kelakuan tukang sihir, kelakuan para dukun. Walaupun toh casingnya apapun, seperti baju koko, atau pakai serban, atau pakai jubah, ini adalah talbisnya, casingnya saja seperti itu. Terus biasanya juga kadang-kadang tukang sihir itu pada waktu kliennya datang, itu mereka juga pintar nebak-nebak. Nah, kamu ya, habis seperti ini ya, habis seperti ini ya, habis seperti ini ya, suamimu seperti ini, dan sekian persen cocok. Ya, ini namanya nebak, tapi kadang-kadang kalaupun toh benar, itu adalah kebetulan. Atau kalaupun toh ada yang benar, itu adalah bantuan jin. Yang dulu kita awali dengan jin-jin yang bahwa jin itu ada 3 macam, termasuk salah satunya adalah jin yang bersayap, yang bisa terbang. Mereka yang ngasih informasi yang fisik seperti itu. Dan kalau kita di masyarakat seperti itu, wah kalau bisa nebak, wah ini dukunnya hebat, ini benar-benar orang hebat. Padahal dia ada divisi oleh jinnya, oleh setannya, seperti itu.
Jadi itu sahabat hidup berkaca ini yang dimulakan oleh Allah adalah secara besar, secara garis besar tanda-tanda para dukun, tanda-tanda penyihir. Karena itu dengan kenal seperti ini, Masya Allah, kita supaya terselamatkan, anak kita terselamatkan. Karena apa? Karena sebagaimana pembawa acara tadi sampaikan, bahwa saat kita datang ke perdukunan itu dosa besar. Bahkan dalam hukum Islam, para dukun-dukun kalau dia terbukti melakukan perdukunan itu, jumhur ulama hukumannya adalah hukuman mati. Apalagi kalau nihir yang kaitannya dengan urusan nyawa, menyakiti dan sebagainya. Kalau sudah terbukti dan menggunakan buhul-buhul media-media tertentu, maka di dalam hukum syariat Islam, hukumnya para dukun itu harus dibunuh. Seperti itu. Kenapa? Ya karena begitu besar dampaknya, baik itu menyakiti orang, begitu kaitannya dengan kesyirikan dan merusak akidah